Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak kelas 5 dalam channel UPTD SDN 102, khususnya kelas 5. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tema yang sama, yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kalian memulai pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Simaklah pembelajaran yang akan Ibu tampilkan pada hari ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Keragaman sosial budaya di negara kita ini banyak sekali, baik dari usia, jenis kelamin, tarian daerah, suku bangsa, maupun ras dan lain sebagainya. Adapun dalam keberagaman kali ini kita harus menerapkan sikap toleransi yang mana yang harus kita terapkan dalam berinteraksi sosial. Toleransi merupakan sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Sikap toleransi dapat menciptakan kerukunan, meningkatkan rasa persaudaraan dan rasa nasionalisme. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat perlu menerapkan toleransi agar kita selalu hidup rukun damai dengan orang lain atau dengan perbedaan yang ada. Adapun bentuk toleransi terhadap keberagaman antara lain yaitu saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Yang kedua, tolong-menolong tanpa melihat perbedaan. Yang ketiga, tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Yang keempat, berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dan yang terakhir yaitu menjaga ketenangan sekitar tempat ibadah. Itulah bentuk toleransi terhadap keberagaman. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya dalam kerja kelompok perlunya kita juga menerapkan yang namanya toleransi. Kerja kelompok merupakan keberagaman dalam kerjasama. Pada gambar yang Ibu tampilkan ini, mereka membuat iklan layanan masyarakat. Mereka membuat iklan layanan masyarakat itu dengan cara bekerja kelompok. Adapun beberapa manfaat kerja kelompok yaitu sebagai pemersatu budaya yang beragam, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Itulah salah satu manfaat dari kerja kelompok. Perhatikan iklan di bawah ini. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Iklan seperti di samping termasuk iklan layanan masyarakat. Jadi contoh iklan di samping ini merupakan contoh dari iklan layanan masyarakat. Ciri-ciri iklan layanan masyarakat antara lain yaitu bertema sosial, berukuran besar, berisi ajakan atau informasi yang bersifat umum, dan ditujukan pada masyarakat luas. Itulah ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui keberagaman di Indonesia ini, macam-macam keberagaman, baik dari sosial budaya, kita juga ada keberagaman dari alat musik daerah. Alat musik daerah tentunya merupakan salah satu keberagaman budaya di Indonesia. Di sini Ibu akan tampilkan beberapa contoh saja
keberagaman alat musik daerah yang ada di Indonesia yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah siter. Siter berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kolintang berasal dari Minahasa dan Sulawesi Utara. Angklung berasal dari Jawa Barat, sedangkan sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Masih banyak lagi alat-alat musik daerah yang perlu kita ketahui. Di sini Ibu hanya contohkan beberapa saja. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian tentang organ pencernaan manusia? Ibu ingatkan kembali, organ pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sebelumnya sudah kita pelajari, tapi yang akan Ibu bahas kali ini yaitu fungsi dari organ-organ pencernaan manusia tersebut. Yang pertama adalah mulut. Makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Organ yang membantu pencernaan di dalam mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi yang namanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik yang menyebabkan makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Yang ketiga adalah lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Otot pada lambung akan mengaduk-aduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung zat HCl, enzim, pepsin, enzim renin. Selanjutnya adalah usus halus. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Sedangkan usus besar, fungsi utama usus besar adalah menyerap air dari sisa makanan. Di usus besar juga terjadi pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Pembusukan membuat feses menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Sedangkan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses atau sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Itulah fungsi dari organ pencernaan manusia. Mungkin cukup sampai di sini yang perlu Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa menerima pembelajaran kali ini dengan senang hati. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.